Baik para jemaah, ibu bapak kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi musabbitil qulubi wal aqdam, alladzi kana alaihi haqqan nasrul mu'minina madamatil ayyam. Wa sallallahu ala Muhammadin nasiril haqq bil haqq, al-hadi ila siratim mustaqim, wa ala alihi wa ashabihi yastannuna bisunnatihi wa yahtaduna bihudahul qawim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas izin dan irodahnya dan atas bimbingan hidayah serta taufiknya. Pagi ini kita bisa duduk bersama, bersimpuh di rumah Allah yang suci ini dalam rangka menegaskan dan membuktikan serta melaksanakan konsekuensi dari keimanan kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan kajian rutin kita. Pagi ini kita akan membahas hadis riwayat Imam Al-Bukhari Muslim. Kita kasih judul dengan menjaga diri dan kehormatan, sesuai dengan menjaga agama dan kehormatan, sesuai dengan isi dari hadis ini. Para jemaah, kita bacakan terlebih dahulu teks hadis dan terjemahannya. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kata Nu'man, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Kata beliau, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Artinya sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang mustabihat, yang samar, yang tidak jelas, yang abu-abu itu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Pamanit taqas syubuhat istabra'a lidini wa irdi. Barang siapa yang bisa menjaga diri dari perkara subhat, maka ia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh pada perkara subhat, maka ia akan terjatuh kepada perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Contohnya, contoh simboliknya, seperti seorang penggembala yang menggembala hewan ternaknya di sekitar hutan larangan atau hutan lindung. Yushiku ayyar ta'afi, boleh jadi, bisa saja ia melampaui batas-batas hutan larangan itu atau hutan lindung itu. Ala wa inna likulli malikin hima, ingatlah bahwa setiap raja itu punya larangan. Wa inna himallah maharimuhu, dan sesungguhnya larangan-larangan Allah, apa yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ingatlah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahal jasadu kulluh, apabila segumpal daging itu baik, baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadal jasadu kulluh, apabila segumpal daging itu rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu, ingatlah, kata Rasul, bahwa yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah hati. Itulah Bapak dan Ibu teks hadis dan terjemahannya. Baik. Di antara para ulama ada yang memberikan
komentar terhadap hadis ini setelah meneliti, mengkaji dan mendalaminya, misalnya seperti Imam An-Nawawi ya. Beliau menyatakan hadal hadis min qawaidil Islam. Hadis ini termasuk kaidah Islam. Wa qad addahu jama'atun minal ulama rub'al Islam. Dan sebagian ulama menganggapnya hadis ini merupakan seperempat dari dinul Islam. Jadi seperempat dari dinul Islam isi kandungan hadis ini para jemaah. Jadi luar biasa ini hadis para hadirin. Dan ada hadis yang disebut oleh para ulama sebagai separuh dari dinul Islam. Misalnya Ibnu Rajab dia dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menyatakan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dari sahabat Umar bin Khattab tentang innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa. Bahwa amal-amal itu hanya sah, hanya benar bila dilandasi dengan niat. Dan setiap orang akan mendapatkan hasil dari amalnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis ini disebut sebagai nisful Islam, separuh dari dinul Islam. Ya, karena memang niat para jemaah yang ikhlas itu merupakan syarat mutlak diterimanya ibadah oleh Allah Azza wa Jalla. Niat itu amalan hati, dan amalan hati amal yang paling luar biasa. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah misalnya membagi-bagi amal itu menjadi 50 tingkatan amal. Yang paling tinggi adalah amalan hati. Salah satunya niat. Iman termasuk amalan hati, gitu. Ikhlas termasuk amalan hati. Ada lagi satu hadis yang juga disebut sebagai separuh dari Islam. Hadisnya pendek, riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, yang Rasul bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada contoh perintah, tuntunan atau isyarat dari Rasul, maka tertolaklah amal itu. Nah, hadis ini disebut dengan paruh Islam. Begitulah para ulama, para jemaah setelah mereka meneliti, mengkaji, menelaah, menghayati suatu sabda Rasul, bahkan firman Allah lalu disimpulkan seperti ini. Kita ambil dalam Al-Quran misalnya. Imam Syafi'i mengatakan tentang ayat 177 surat Al-Baqarah. Dia mengatakan seandainya Allah hanya menurunkan ayat ini kepada Rasulullah cukup sebagai bekal hidup manusia di dunia ini. Itu perkataan Imam Syafi'i dalam penjelasannya. Ya memang kalau kita lihat Al-Baqarah 177 itu para jemaah, di situ ayatnya sedikit panjang, komplit. Bicara soal akidah, bicara soal ibadah, bicara soal muamalah, dan soal akhlak. Gitu. Sama seperti Imam Syafi'i memberikan komentar yang dikutip kemudian oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya terhadap surat yang hanya terdiri dari 3 ayat, yaitu Al-Asri. Kita hafal semua untuk termasuk surat gacoa, ayat gacoan kita barangkali gitu kan. Apa kata Imam Syafi'i tentang surat Al-Asr? Kata beliau, lau tadabbarun nasu hadhihi surah lawasi'athum. Sekiranya umat manusia mempelajari, mengkaji, menghayati, mendalami ayat ini, cukuplah bagi mereka sebagai pegangan hidup menjalani kehidupan di muka bumi ini. Begitulah para jemaah. Nah, kembali ke hadis ini, Imam An-Nawawi mengomentari tadi, ini bagian dari kaidah Islam yang sangat penting dan disebut separuh daripada agama Islam, seperempat agama Islam. Sementara itu pada jemaah Imam Daqiqil Id, ya,
mengatakan tentang hadis ini, huwa aslun adimun min usuli syariah. Hadis ini merupakan dasar agung di dalam syariah. Karena dari hadis ini memunculkan satu kaidah fikih yang sangat penting gitu, yang bisa membantu para ulama untuk mengambil istinbat hukum secara pasti, jelas dan tegas gitu ya, tidak keliru gitu. Nanti kita sebutkan kaidah itu. Nah, kenapa Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah, Imam Daqiqil Id mengatakan seperti itu? Karena dalam hadis ini memang merangkum 4 persoalan penting para jemaah. Yang pertama adalah hadis ini menjelaskan tentang kejelasan hukum halal dan haram. Al-halal bayyin wal haram bayyin. Jadi kejelasan hukum halal dan haram. Sehingga tidak akan ada orang yang keliru mana halal mana haram, karena sangat jelas ya. Ibaratnya seterang siang hari ketika matahari tidak terhalang oleh awan gitu. Yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang pentingnya menjauhi syubhat. Sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak jelas halal haramnya, disebut haram tidak, disebut halal juga tidak jelas gitu para jemaah ya. Penting menjauhi syubhat. Yang ketiga, hadis ini berbicara tentang makna waro dan takwa. Waro dan takwa. Nah, yang keempatnya, hadis ini berbicara tentang sentralitas kolbu, sentralitas hati di dalam agama. 4 poin ini yang dirangkum atau yang dimuat yang di dalam hadis ini akan kita bahas satu persatu, tapi pasti tidak selesai semuanya pada kesempatan ini. Baik, yang pertama para hadirin, kejelasan hukum halal dan haram. Dari sabda Rasul yang berbunyi, innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Kalimat ini berbunyi, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Para jemaah, dalam konteks syariat Islam, maksudnya apa gitu? Halal jelas, haram jelas itu. Maksudnya adalah segala perkara yang halal itu, artinya perkara itu dibolehkan oleh syariat secara tegas atau berdasarkan asal hukum. Jadi perkara itu dibolehkan, dipersilahkan oleh syariat kepada kita, tegas dan jelas kebolehannya itu, atau merupakan sesuatu yang menjadi dasar dari asal hukum itu berjamaah. Jadi berdasarkan asal hukumnya itu boleh, berdasarkan asal hukumnya jaiz, berdasarkan asal hukumnya dipersilahkan, diberi keluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita untuk melakukannya atau tidak melakukannya gitu. Itu halal. Misalnya para jemaah, makanan yang didapat dari hasil usaha yang benar itu halal. Uang itu halal. Rupiah itu halal, ya kan? Dolar itu halal, rial itu halal. Apalagi para jemaah, rupiah itu halal, euro itu halal dan sebagainya. Jika didapat dengan cara yang halal, yang dibenarkan oleh agama. Pernikahan yang sah itu halal, para jemaah. Nah, pernikahan yang sah itu seperti apa para hadirin? Yang terpenuhi rukun-rukunnya, ya kan? Biasanya penghulu ketika memandu, petugas KUA ya kan, ketika memandu pernikahan sebelum diserahkan kepada wali untuk berijab kabul dengan calon mempelai laki-laki, menjelaskan dulu tentang rukun nikah. Ada berapa? Masih ingat nggak?
Kalau lupa ya harus kawin lagi biar ingat itu. Satu, ada wali. Gitu. Wali itu siapa? Bapak dari perempuan itu. Kalau bapaknya tidak ada, kakek, bapak dari bapaknya. Kalau kakek nggak ada, bisa abang, bisa adik. Iya, dari bapak, seibu sebapak atau sebapak. Kalau nggak ada, paman, sekandung atau sebapak. Jika tidak ada, kata hadis, jika seseorang tidak punya wali, fal hakim waliyu man waliyalah. Hakim menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Satu wali. Gitu. Kedua, ada pengantin, laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi calon pengantinnya laki-laki dan perempuan. Bukan sejenis kan gitu. Sekarang ada kan kawin sejenis. Yang ketiga ada saksi. Saksi bisa siapa saja. Bahkan ada orang yang wakil presiden, menteri jadi saksinya gitu kan, biar keren. Setelah itu ada ijab kabul. Ijab itu penyerahan dari wali kepada calon mempelai laki-laki. Kabul penerimaan. Biasanya dengan kalimat ribet di Indonesia itu pada jemaah. Kenapa dibikin seperti itu gitu? Padahal gampang nih kayak itu. Hei Fulan, aku nikahkan kamu dan kawinkan kamu dengan putriku dengan mas kawin. Sekian dibayar tunai gitu, ribet. Ya. Kenapa harus aku kawinkan, aku nikahkan? Kan sama aja kan gitu ya. Terus kuterima nikahnya dan kawinnya gitu. Si Fulanah binti Fulan dan seterusnya. Kalau di Saudi mah gampang. Jawaztuka bima apa itu mas kawinnya. Apa kata pengantin laki-lakinya? Ma'am. Udah selesai. Sampai berkali-kali baru bisa tuh grogi ya pengantinnya. Yang terakhir mahar. Mahar itu mas kawin. Mas kawin dari laki-laki ke perempuan, bukan perempuan ke laki-laki. Mas kawin itu wajib hukumnya pada jemaah, kecuali dia perempuan membebaskannya gitu. Dan kalau sudah diserahkan pada istrinya setelah ijab kabul, itu hak mutlak istri. Boleh diambil lagi oleh suami. Kalau dipinjam, boleh harus dikembalikan. Kecuali kata Al-Quran, kalau istri menyerahkan mas kawin kepada suami untuk satu keperluan dengan sukarela, kata Al-Quran di surat An-Nisa, fakuluhu hani ammari'a, silahkan nikmati dengan senang hati. Nah, mas kawin ini punya kekuatan untuk istri. Itu mas kawin, dan mas kawin boleh dinegosiasikan. Si perempuan calon pengantin boleh meminta kepada calon suaminya sebagai mas kawin mau apa dan mau berapa. Silahkan. Bernegosiasi gitu. Nah, nanti kalau sudah diserahkan itu hak tentang istri dan tidak usah mahal-mahal, tidak usah terlalu murah. Mas kawin itu. Kenapa ibu bapak? Karena mas kawin tadi punya kekuatan. Jika di kemudian hari sang suami itu melakukan bermacam-macam perbuatan, menyakiti istri dan sebagainya, maka istri bisa mengembalikan mas kawin kepada suaminya yang disebut dengan khulu. Itu. Kalau kebesaran, susah kembaliinnya udah habis. Kalau kemurahan, terlalu murah, mas kawin dengan surat Al-Fatihah gitu misalnya, terlalu murah. Ketika ada sesuatu kejadian sedikit, langsung saja si istri, ku kembalikan mas kawinku kepadamu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu, para bapak, itu perkawinan yang sah. Jika 5 perkara tadi, rukun tadi tidak terpenuhi, tidak sah nikah itu. Seperti pernikahan yang dilakukan oleh orang Syiah. Cukup berdua saja. Hanya ada ijab kabul dan mas kawin. Pergi aja berdua ke hotel langsung gitu para jemaah. Lalu laki-laki berkata pada perempuannya, ku nikahi kamu dengan mas kawin 1 juta untuk 1 bulan. Selesai. Itu nikah mut'ah namanya, haram. Sudah diharamkan oleh Rasulullah. Kita tidak boleh melakukan hal itu. Kalau kita melakukan mut'ah, ya bahaya. Para jemaah. Tapi di kalangan orang-orang Syiah, mut'ah itu menjadi prestise dan prestasi. Belum dianggap Syiah kalau belum bisa mut'ah. Gitu. Nah itulah, itu perkawinan yang sah. Terus dari rukun-rukun nikah tadi, bagaimana kalau nikah itu tidak tercatat di kantor urusan agama? Sah tidak? Sah karena KUA, kantor urusan agama, penghulu bukan bagian dari rukun nikah. Itu hanya urusan administrasi. Tapi juga penting karena surat nikah juga di kita punya kekuatan ya kan, untuk itu ini harus ada surat nikah sekarang ya kan, itu minjem duit harus pakai surat nikah pada zaman sekarang itu. Nah itu perkawinan yang halal, yang yang sah halal, termasuk di dalam menjual beli yang bebas dari riba, itu adalah halal. Itu contohnya diantaranya tentang halal itu jelas dijelaskan oleh syariat secara tegas atau merupakan hukum asal dari sesuatu. Gitu. Sehingga tidak ada orang yang ragu-ragu ini tidak halal. Yang kedua, haram adalah segala perkara yang dilarang dengan dalil yang qat'i. Bukan dhanni, dengan dalil yang qat'i. Qat'i itu jelas, pasti. Sorry, itu kan istilah sokih, sorry, ya kan gitu. Maka itu haram pada jemaah. Contohnya banyak banget, ya. Lebih banyak contoh tentang riba, tentang halal gitu. Contoh haram riba, haram ya riba itu. Bahkan ada hadis mengatakan bahwa dosa riba itu lebih buruk daripada seseorang anak laki-laki yang menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Gimana coba? Zina itu hubungan seksual di luar pernikahan, berhubungan seksual bukan dengan istrinya atau bukan dengan suaminya, itu zina. Mencuri, zina haram. Menipu haram, merampok, menggarong haram, korupsi juga haram. Khomer haram, gitu kan. Cuma seperti korupsi, sepertinya di zaman sekarang ini ya orang jadi senang korupsi ya. Dia menjadi budaya, menjadi tradisi gitu kan, dan tidak malu sekarang korupsi ya gitu. Bahkan ada orang dibiarkan korupsi biar gampang dipegang buntutnya gitu. Dan korupsi itu beda dengan, jadi korupsi itu bukan pencuri biasa, bukan maling biasa, bukan garong dan rampok biasa. Ada di antara ulama yang menyebutkan korupsi itu masuk dalam kategori yuharibunallaha wa rasulahu, memerangi Allah dan Rasulnya, karena akibat dampak dari korupsi itu melahirkan kemiskinan, kesengsaraan bagi masyarakat dan bagi rakyat, yang harusnya dana negara itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat dikorupsi sama dia. Maka masuknya katanya dalam kategori sekali lagi yuharibuna wa rasulahu, memerangi Allah dan Rasulnya. Makanya hukumannya bukan seperti pencuri pada jemaah, tapi dibunuh
atau disalib atau dipotong kaki dan tangannya secara silang. Nah, kalau ini dilaksanakan, insya Allah bisa menyelesaikan korupsi, minimal paling tidak meminimalisir ya tingkat korupsi ya. Di kita ini di 40 negara korup, perjemaah Indonesia adalah negara terkorup dan negara termiskin juga itu. Ya. Baik. Itu contoh halal dan haram. Nah, saya kutipkan keterangan dari Ibnu Rajab Al-Hambali tentang al-halal bayin wal haram bayin ini. Kata beliau, fal halalul muhaddarul ladzi udina fi tanawulihi wa fi'lihi bayin. Artinya, maka halal yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dilakukan itu jelas. Wal haram al mamnu minhu bayin, dan haram yang dilarang darinya juga jelas. Ka'anwa'il mata'im, seperti berbagai macam makanan, wal masyarib, minuman, wal malabis, pakaian, wal manakih, pernikahan, wasairil muamalat, dan berbagai persoalan yang menyangkut urusan muamalat. Semuanya halal dan haram itu jelas, tidak ada yang ragu-ragu, meragukan gitu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam hal ini Islam tidak membiarkan umatnya berada dalam kebingungan, berada dalam keraguan-raguan. Itu tidak dibiarkan oleh Islam. Maka yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Syariat menjelaskan apa yang boleh, dan syariat pun menegaskan apa yang tidak boleh. Berdasarkan apa? Berdasarkan sumber hukum. Apa sumber hukumnya? Al-Quran dan Sunnah. Persoalan itu dijelaskan oleh Quran saja, atau oleh Quran dan hadis, atau oleh hadis saja. Para jemaah, ada satu hal yang diharamkan misalnya oleh Al-Quran, dipertegas, diperjelas oleh hadis. Misalnya tentang Homer salah satunya. Itu sekitar 30 hadis yang berbicara tentang Homer untuk menegaskan keharaman Homer itu, sampai-sampai orang-orang yang 10 orang yang terlibat dalam Homer, 10 kelompok yang terlibat dalam Homer dikutuk oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dari mulai orang yang menyuruh membuat Homer, yang membikinnya, kemudian yang mengantarkannya, yang menjualnya, yang memakan hasil penjualannya, yang menuangkannya, seperti bartender gitu di hotel dan sebagainya. Itu semua mendapat kutukan. Begitu. Nah, itulah para jemaah. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan, ini penting, Islam tidak membiarkan manusia, khususnya umat Islam, dalam keadaan bingung, dalam keadaan keraguan-raguan. Sebab hidup dalam keraguan-raguan tentang sesuatu itu tidak enak. Gitu. Baik, sekarang kita ambil contoh dalil-dalil Al-Quran ya, tentang apa yang halal dan yang haram. Dalam Al-Baqarah 168 dikatakan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei sekalian manusia, firman Allah, makanlah oleh kalian, silahkan makan oleh kalian. Apa? Ma fil ardi, segala sesuatu yang ada di muka bumi yang halal lagi thayyib. Yang halal yang thayyib. Ini yang disebut tadi hukum asal, silahkan semuanya boleh dimakan. Apa yang kamu suka, apa yang kamu doyan, yang kamu selera, silakan makan. Kalau ada larangan baru berhenti. Gitu. Tapi yang halal, dan bukan hanya halal, harus thayyib juga. Gitu. Halal itu aspek hukum, legalitas hukum, thayyib itu aspek manfaat dan maslahat bagi orang yang mengkonsumsinya. Walaupun halal tapi mendatangkan mudarat bagi diri, jangan dimakan. Gitu.
Itu hebatnya Islam, ya kan? Tidak hanya halal tapi thayyib. Nah, ada aspek manfaat. Emang ada makanan yang tidak bermanfaat untuk tubuh? Pada dasarnya tidak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat karena Allah ciptakan untuk manusia. Cuma bagi orang-orang tertentu, kelompok tertentu, boleh jadi makanan itu tidak manfaat dan tidak maslahat, bahkan mendatangkan mudarat. Ya kan? Contohnya apa? Kan gula itu halal, untuk siapapun boleh. Tapi kalau seseorang menderita penyakit diabetes misalnya, kita bilang kencing manis, orang kampung dulu bilangnya kencing manis, ya kan? Diabetes, tidak baik dia konsumsi gula banyak-banyak. Sekedarnya aja. Garam itu halal. Tapi bagi penderita hipertensi kurang bagus. Jadi ada orang tertentu gitu. Lemak itu halal. Tapi kalau sering-sering makan lemak, kolesterol kan gitu. Jadi ada aspek halal, legalitas hukum, ada aspek manfaat dan maslahat. Jangan sampai makanan itu, walaupun itu halal, kita makan mendapatkan mudarat. Gitu. Mendatangkan mudarat bagi yang mengkonsumsinya. Contoh haram dalam Al-Quran di Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi wa ma uhilla lighairillahi bihi. Diharamkan bagimu apa? Al-maitatu bangkai. Jadi dari Al-Baqarah 168 tadi semuanya silahkan dimakan, tapi kata Al-Maidah ini bangkai jangan dimakan. Gitu. Apa bangkai itu para jemaah? Yang dimaksud dengan bangkai di sini adalah hewan yang boleh dimakan, halal dimakan setelah disembelih melalui sesuai dengan syariat Islam. Jadi hewan yang baru boleh dimakan apabila disembelih sesuai dengan syariat Islam, itu halal. Tapi kalau dia mati tanpa proses penyembelihan sesuai dengan syariat, itu disebut dengan bangkai. Walaupun menyembelihnya baca bismillah dan orang muslim. Nah, disebutkan di Al-Maidah ayat 3 ini lanjutannya para jemaah. Binatang yang tercekik, binatang yang jatuh, mati karena tercekik, mati karena jatuh, mati yang diterkam binatang buas. Sekarang bisa tambahkan binatang yang tenggelam, mati karena tenggelam, binatang yang terserepet, tergilas kendaraan, itu semua lalu mati haram. Illa ma dzakaitum, kata Allah, kecuali kalau hewan itu yang tercekik, yang terjatuh, yang diterkam binatang buas, yang tertabrak kendaraan, jadi halal kalau sempat disembelih. Kalau sempat disembelih jadi halal. Nah gitu para jemaah. Misalnya ayam atau kambing tertabrak mobil, menggelepar dia, sempat disembelih halal, tapi kemudian dia mati, itu yang disebut dengan bangkai. Di kita ada istilah ayam tiren ya, yang konon masih diperjualbelikan, ya, bahkan masih dijual, gitu, diolah sedemikian rupa katanya sehingga tidak ada bedanya dengan daging ayam atau ayam, tampilannya nggak beda dengan ayam disembelih biasa gitu. Itu mah orang nakal para jemaah ya, dia cuma cari untung, tidak memperhatikan kesehatan orang, dan dia masa bodoh dengan dosa yang diperbuatnya gitu. Tapi ada bangkai yang halal, gitu. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna narkabul bahra, Rasul, kami naik kapal, naik perahu, wa nahmilu qalilan minal ma, gitu. Dan kami hanya membawa sedikit air minum. Kalau kami di tengah laut, datang waktu sholat, kalau kami wudhu dengan air yang kami bawa itu, air minum, kami tidak bisa minum.
Kata dia, afanatawaddu bima'il bahr. Boleh enggak Rasulullah kami berwudu dengan air laut? Itu kata yang bertanya. Apa sabda Rasulullah? Jawabannya kata beliau, al-hillu maitatuhu tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya, sah dipakai untuk wudu dan mandi junub. Wal hillu maitatuhu, halal bangkainya. Maka seluruh hewan laut dari mulai teri yang kecil sampai ikan paus yang besar mati, tidak usah disembelih dulu, dia memang sudah disiapkan oleh Allah untuk itu, halal. Ya. Di hadis ini dikatakan uhillat lana maitatan wa daman, dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua yang dimaksud dua bangkai adalah al-jaradu wal hutu, belalang dan ikan. Artinya hewan air itu baik yang hidup di air laut atau air asin atau air tawar, semuanya halal. Gitu. Mati tanpa disembelih halal. Tapi ada para jemaah, ada hewan yang mati yang harusnya disembelih baru halal, sembelihan secara syar'i. Nah, dia tidak disembelih, mati tapi halal dimakan. Binatang apa? Kita bisa baca lanjutan dari Al-Maidah ayat keempatnya terkait dengan anjing. Yumukallibina tu'allimuhunna mimma 'allamahumullah. Seekor anjing yang dididik, dilatih para jemaah ya, untuk anjing pemburu. Jadi anjing yang kita latih untuk memburu. Nah, kata hadis, itu dijelaskan oleh hadis. Kata hadis, Rasul bersabda, "Idza arsalta kalbaka fadhkurismallah alaihi." Bila kamu melepaskan anjing pemburumu, maka bacalah bismillah. Fa in amsaka, kata hadis itu, jika si anjing tadi menangkap binatang buruan, kelinci misalnya, atau apa tuh yang kayak kambing itu di hutan, kijang ya, kijang Innova gitu ya, kijang, rusa, ya kan gitu. Dia tangkap rusa, dibawa kepada kita masih hidup, kata hadis itu, pakulhu, makan olehmu, tapi sembelih dulu. Nah, itu. Kemudian anjing itu membawa rusak kepada kita, sudah mati. Kata Rasul, silahkan kamu makan, halal. Tapi dengan catatan, satu, tidak ada anjing lain bersama anjing kita. Sebab kalau ada anjing lain bersama anjing kita, itu menjadi ihtimal. Siapa yang menangkap rusa itu? Anjing kita atau anjing yang satu lagi? Boleh jadi yang nangkapnya anjing yang satu lagi, lalu berantem dengan anjing kita yang menang, dibawa tuh buruannya kepada kita. Nah, itu meragukan. Syarat kedua, dia bawa tuh si rusa itu kepada kita, tapi sudah dimakan oleh dia, para jemaah pahanya sebelah gitu misalnya. Itu pun tidak boleh dimakan oleh kita. Kenapa? Sebab kalau ia sudah makan duluan, berarti dia memburu untuk dirinya, bukan untuk kita. Gitu. Atau si binatang buruan, si rusa tadi, tidak oleh anjing, oleh panah atau tombak. Ketika melepaskan anak panah dan tombak, kita baca bismillah. Kena, kemudian mati, esok hari baru ketemu, masih segar, boleh dimakan. Tapi kalau dia matinya di sungai, matinya di kolam atau di rawa, walaupun ada tombak kita di situ, tidak boleh kita makan. Kenapa? Disitulah meragukan, apakah matinya kena tombak atau kena tenggelam. Itu para jemaah. Luar biasa nih di Nur Islam, ya kan? Nah, kalau sekarang barangkali tidak pakai tombak, tidak pakai panah, ya kan? Tetapi pakai
bedil. Ketika menarik pelatuk bedilnya itu kita katakan bismillah, kena binatang itu mati halal. Nah, itu pengecualian. Tidak masuk kategori bangkai. Kemudian ada darah haram, nggak boleh dimakan, asalnya boleh. Tapi sekarang ada larangan. Kenapa dikatakan asalnya boleh? Karena tadi kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, silakan makan apa saja. Tapi kata Allah haram darah itu. Darah yang mana yang haram? Kalau menurut ayat ini dan Al-Baqarah 173 satu ayat lagi, tidak sembarang darah, pokoknya asal darah adalah haram. Ketika kita motong sapi, keluar darahnya, kita tampung, kita proses jadi makanan atau jadi apa, haram asalnya, para jemaah. Semua darah seperti itu, termasuk darah yang kan ketika kita motong kambing, kita motong sapi, kita motong kerbau, kan tidak semua darah yang ada di tubuh hewan itu keluar. Ada yang mengendap di serat-serat daging, itu pun haram asalnya. Makanya kalau kita mau masak daging, remes dulu sampai bersih, sampai putih airnya, tidak ada darah yang tersisa di serat daging. Karena kata ayat ini darah itu haram. Lalu kita lihat surat Al-An'am ayat 146. Allah berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya minat ta'am yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir." Al-ayat. Katakanlah oleh kamu, hai Muhammad, aku tidak mendapati makanan yang boleh dimakan oleh orang yang mau memakannya kecuali makan itu satu, bangkai, kedua daman masfuhan, darah yang mengalir. Maka berdasarkan ayat ini, ayat di An-Nisa, ayat Al-Baqarah 1 itu mutlak namanya, mutlak. Asal yang namanya darah adalah haram. Tapi kemudian ditakhid oleh surat Al-An'am ayat 41-45, yang haram itu darah yang mengalir. Maka darah yang tersisa di serat-serat daging itu tidak haram. Dipertegas lagi oleh hadis, ketika Aisyah memasak daging, ada busa gitu para jemaah, berwarna coklat. Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini masih banyak darahnya." Kata Rasulullah, "Enggak apa-apa, yang ini mah gitu." Nah, jadi itulah para jemaah, darahnya darah yang mengalir, yang suka dibuat marus atau campuran kue dan sebagainya. Ya. Kemudian daging babi, ya, daging babi semuanya yang dimaksud dagingnya saja, yang disebut dagingnya saja. Ini disebut dengan dalam ilmu ilmu bayan itu min itlaqil juz wa iradatil kul, dimaksud sebagiannya tapi yang dimaksud keseluruhannya, dan di semua bahasa juga banyak yang begitu. Kenapa disebut daging saja? Kok tulangnya enggak, jeroannya enggak, kulitnya enggak, lemaknya enggak gitu? Karena memang yang biasa dimakan manusia itu daging pada umumnya, maka yang disebut yang pokoknya gitu. Ya kayak kita di jalan juga, di mana saja, warung nasi gitu kan ya. Tidak warung nasi, warung sayur mayur, warung lauk, tidak kan gitu ya. Yang disebut warung nasi doang. Kita masuk segala ada, kopi juga ada di situ gitu kan gitu. Jadi si penjual itu bukan hanya jual nasi, walaupun di situ adalah disebut warung nasi gitu kan. Baik. Dan sembelihan yang disembelih bukan atas nama Allah, seperti sembelihan orang-orang musyrik untuk berhala. Atau sembelihan itu diniatkan bukan untuk Allah, walaupun menyembelih biasa dengan baca bismillah. Orang muslim yang melakukannya, misalnya sembelihan itu diniatkan untuk sesuatu
makhluk yang dianggap punya kekuatan dan menguasai wilayah tertentu. Misalnya untuk tumbal, atau untuk sedekah bumi, atau untuk Nyi Roro Kidul, dipotong sapi atau kerbau, ya kan, baca bismillah, tapi niatnya untuk Nyi Roro Kidul, itu juga masuk kategori bangkai, haram dimakan. Yang nyembelihnya Pak Haji, gitu kan, baca bismillah, haram tetap para jemaah. Dan masih banyak kan upacara-upacara seperti itu para jemaah yang orang sekarang menyebut dengan istilah kearifan lokal. Dan mereka bilang ini adat istiadat, ini budaya, ini tradisi warisan nenek moyang, ini kearifan lokal, jangan dibenturkan dengan agama. Kita sudah jelaskan di kajian yang lalu para jemaah, bukan membenturkan antara agama dengan budaya, dengan adat istiadat, tetapi budaya, adat istiadat, dan tradisi itu harus berporos pada agama. Kan begitu para jemaah. Kalau kita merujuk ke ungkapan orang-orang Minang itu, adat bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Nah, itu contoh di dalam Al-Quran. Masih ada contoh tentang minuman para jemaah. Di surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya al-khamr, minuman keras, itu rijsun, kotor, jauhi, itu perbuatan setan, haram dia. Dengan berbagai jenisnya, baik yang kalau khamr itu kan minuman keras yang memabukkan. Kalau kita istilahnya kan ada miras dan narkoba, ya kan? Semuanya haram. Benda apapun yang dibuat hasil sebuah proses yang kemudian berubah bentuk dan sifat menjadi punya sifat memabukkan, itu haram. Setiap muskir itu khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah haram, dan setiap khamr itu setiap yang bukan itu haram. Ya, khamr maksudnya setiap kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itulah khamr, dan setiap khamr adalah haram. Qaliluhu wa kathiruhu, sedikitnya sedikit dan banyaknya. Orang minum khamr satu botol dengan orang minum khamr satu sloki tetap haram, sama-sama haram. Orang yang minum sampai mabuk dan orang yang minum tidak mabuk tetap haram. Itu khamr. Dan ada yang aneh di kita ini. Kalau lihat khamr nggak mau minum, daging babi nggak mau makan, darah nggak mau makan, haram. Tapi korupsi mah demen gitu ya. Sama-sama haram tapi demen itu para jemaah, ya kan? Itu khamr. Itu ya sudah saya bilang tadi para jemaah, ya kan. Coba deh koruptor kasih daging babi, kagak dimakan sama dia. Kenapa? Haram. Dia bilang, ya. Coba koruptor kasih minuman keras, kagak mau, haram. Tapi korupsinya triliunan. Al-maisir, judi. Baik judi konvensional, ya, judi gaya lama atau judi gaya baru. Judi gaya baru itu judol. Haram. Walaupun mainnya cuma 10.000 judol itu ya, dengan yang habis 100 juta sama haramnya para jemaah. Dan di negeri ini judol itu luar biasa, mengerikan. Uang judol itu berputar triliunan para jemaah. Dan situs-situs judol itu yang ditutup cuman sebagian, yang lainnya dijaga, dipelihara, dibackingi. Dan orang yang sudah ketahuan dia adalah orang yang ada di belakang judol, ketahuan, tapi dibiarkan juga orangnya. Kenapa? Hulusnya luar biasa. Dan yang
ikut judi siapa? Termasuk orang-orang miskin, mohon maaf. Yang saya bilang 10.000, 20.000 sehari. Pertama 1, 2, 3 kali menang, kesannya nggak bakal menang. Itu haram, merusak. Al-maisir ya. Al-ansob itu apa para jemaah? Al-ansob itu adalah berkurban untuk berhala. Untuk apa saja, walaupun hanya seekor lalat gitu ya. Seekor ayam. Haram, syirik. Wal azlam, dan mengundi nasib dengan anak panah. Seperti apa mengundi nasib dengan anak panah para jemaah? Dulu di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam, orang jahiliyah, mereka kalau punya hajat besar datang ke Ka'bah. Di Ka'bah itu ada 3 anak panah. Ada 1 tulisan lakukan, yang 1 tulisannya jangan lakukan, yang 1 tulisan tidak ada tulisan apa-apa. Mereka pergi ke Ka'bah, suruh kuncir Ka'bah, ngambil anak panah, tidak boleh kelihatan gitu. Ini ambilnya. Kalau yang terambil, lakukan, dikerjakan rencananya. Kalau yang terambil anak panah yang ada tulisannya jangan dilakukan, di-cancel rencananya. Kalau yang terambil anak panah yang tidak tulisan apa-apa, diulangi lagi. Itu mengundi nasib dengan anak panah. Tawakalnya kepada anak panah, bukan kepada Allah. Masih ada nggak sekarang? Nggak ada di sana. Di kita apalagi. Tapi yang sejenis azlam itu ada dan banyak. Diyakini minimal kalau orang pergi apa, mengerjakan apa, dibukanya primbon. Atau orang menikahkan anaknya, seorang bapak nikahkan putrinya dengan seorang laki-laki. Sebelum jadi, dia datang dulu ke dukun. Tanya, gimana kalau anak saya nikah dengan laki-laki ini, bagaimana ke depannya? Ditanya oleh dukun, kapan lahirnya, tanggal berapa, malam apa, kliwon-kliwon dan sebagainya para jemaah. Dihitung juga kemudian, namanya siapa, itu pada jemaah. Dihitung ada rumusan-rumusan tertentu. Kata si dukun itu, jangan kau nikahkan anakmu dengan si fulan, nanti sengsara. Itu demikian para jemaah. Nah itu semuanya dilarang, asalnya boleh. Nah dari innal halal bayyin wal haramu bayyin para jemaah. Lalu dijelaskan apa contoh-contoh ayat Al-Quran, ini halal, ini haram. Dari hadis ini yang saya bilang tadi melahirkan satu kaidah fikih yang berbunyi al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulad dalil ala tahrim. Hukum asal segala sesuatu asalnya boleh, silahkan. Karena kata Al-Baqarah 108, silahkan makan, kerjakan. Kalau ada dalil yang melarang, baru berhenti. Terakhir, para jemaah, contohnya, ketika sebelum turun ayat 173 Al-Baqarah, 4 makanan yang dilarang, itu dimakan oleh orang muslim. Makanya ketika ayat itu turun, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang meninggal dunia sebelum turun ayat 173 ini yang mengharamkan 4 macam makanan? Kata Rasul, ya nggak dosa, karena waktu itu belum turun. Itu keduniaan. Jadi asal hukum keduniaan silahkan kerjakan, ada dalil yang melarang berhenti. Nikah asalnya dengan siapa saja, lintas agama silahkan, lintas saudara silahkan. Tapi ketika turun ayat 221 Al-Baqarah, haram laki-laki muslim nikah dengan wanita musyrikah, haram wanita muslimah dinikah dengan laki-laki musyrik. Turun ayat 10 surat Al-Mujadilah para jemaah, haram perempuan muslimah dinikahi oleh laki-laki kafir. Dan ketika turun ayat 22, 23, 24 surat An-Nisa, di situ 15 kelompok perempuan yang haram dinikahi. Asalnya boleh menjadi tidak boleh. Asalnya jumlah istri itu tidak ditentukan, silakan punya berapa saja boleh para jemaah.
Tapi setelah turun ayat 1, ayat 3 surat An-Nisa, dibatasi hanya 4 orang saja. Itu urusan dunia, asalnya boleh, jadi tidak boleh kalau ada dalil. Itulah para jemaah, nanti kita lanjutkan bagian yang kedua tentang pentingnya menjauhi syubhat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.